Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Amro Arsita dengan NIM 2312474. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang salah seorang tokoh di dunia yang berperan dalam agama Islam, yaitu salah satunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang bernama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tushi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus tahun 1058 atau 450 Hijriah. Meninggal di Tus pada tahun 1111 atau 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah. Yang bersekitaran berumur 52 sampai 53 tahun. Nah, Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Beliau berkunyah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar Al-Ghazali Al-Tushi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai bulu kambing dan tempat kelahirannya, yaitu Ghazalah di Bandar Tush, Khurasan, Persia, kini menjadi Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Beliau berasal dari keluarganya yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Beliau dianggap sebagai mujadid abad kelima, seorang pembaru iman yang menurut hadis kenabian muncul setiap 100 tahun sekali untuk memulihkan iman komunitas Islam. Karya-karyanya sangat diakui oleh orang-orang sezamannya, sehingga Al-Ghazali dianugerahi gelar kehormatan bukti Islam, Hujjat al-Islam. Al-Ghazali dipercaya bahwa tradisi spiritual Islam telah hampir mati dan bahwa ilmu-ilmu spiritual yang diajarkan oleh generasi pertama umat Islam telah dilupakan. Keyakinan ini mendorongnya untuk menulis magnum opusnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang artinya kebangkitan ilmu agama, kebangkitan ilmu pengetahuan agama. Di antara karya-karyanya yang lain, Tahafut al-Falasifah adalah tengar dalam sejarah filsafat karena memajukan kritik terhadap sains Aristoteles yang dikembangkan kemudian di Eropa abad ke-14. Kelahiran Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus, Khurasan. Wilayah kelahirannya dekat dengan Mashhad. Pada masa lalu, wilayah ini merupakan bekas kekaisaran Persia. Al-Ghazali hidup dalam masa pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah daerah ini sejak abad ke-8 Masehi. Nah, wilayah tempat tinggal Al-Ghazali merupakan tempat berkumpul dari para penyair dan penulis sekaligus pengajar keagamaan. Masa kelahiran Al-Ghazali sudah dikategorikan dalam masa kemunduran kekuatan Islam dalam pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini banyak terjadi konflik internal yang berlangsung lama dan terus berlanjut. Nah, Tus yang menjadi tempat kelahiran Al-Ghazali merupakan sebuah kota yang berukuran besar.
Kota ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tata ruang bangunan yang rapih. Jumlah penduduknya lebih banyak dua kota di sekitarnya, di dekatnya, gitu, yaitu Tabaristan dan Naukan. Lingkungan kota Tus dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh dengan subur. Sekeliling kota merupakan wilayah penggunungan yang mengandung banyak mineral. Nah, perkampungan tempat kelahiran Al-Ghazali bernama Ghazaleh. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar tahun 1059 Masehi. Nah, riwayat hidup Al-Ghazali. Nah, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tush, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Nah, nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Nah, sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Nah, kedua orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasawuf karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun benang wol tersebut. Dan ia juga terkenal pencinta ilmu dan selalu berdoa agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan, ajarannya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai doanya. Pada mulanya, Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal, namun dalam hal ini ada dua versi. Nah, yang pertama itu, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbingnya dengan baik. Nah, yang kedua, itu sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Nah, di antara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad ibnu Muhammad al-Razzikani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nishapur, juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Nah, ia kemudian menjadi murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah Al-Nizfirniyah Nishapur. Al-Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Berdasarkan kecerdasan dan kemampuannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrum Mughriq, laut yang menenggelamkannya. Al-Ghazali kemudian meninggalkan Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Nah, kemudian ia berkunjung kepada Nizam Al-Mar di kota Muashkar. Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 Masehi, beliau diangkat menjadi guru di sebuah Nizfimiyah Baghdad, ya. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, beliau juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan batiniyah Islamiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti di Baghdad, Syam, dan Nisabur, akhlaknya beliau kembali ke kota kelahirannya, yaitu di Tus pada tahun 1105 Masehi. Nah, 4 tahun lamanya Al-Ghazali memangku
suku jabatan tersebut bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Nah, tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya menenteramkan hatinya. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan yang baru mulai muncul. Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inilah kehidupan yang dikasihi Allah. Inikah cara hidup yang diridhoi Tuhan? Dengan merenggut madu dunia sampai ke dasar gelasnya, bermacam-macam pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Keraguan terhadap daya serap indera dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya beliau menyingkir dari kursi kebesaran ilmiahnya di Baghdad menuju Mekah, kemudian ke Damaskus dan tinggal di sana untuk beribadah. Beliau mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Beliau tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hambanya yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran. Dari Damaskus, beliau kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Tus. Di sini, beliau menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai beliau dipanggil Tuhan ke hadiratnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, dalam usianya kurang lebih 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada usia 54 tahun. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada pendidikan Al-Ghazali. Dari mempelajari beberapa filsafat baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan. Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Beliau pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata mustahil adanya penyelewengan. Nah, Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam. Nah, terutama terhadap kaum Batiniyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Beliau seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya, dan pengarang produktif. Nah, karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Nah, ini contoh warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. Keadaan sosial dan politik pada masa Al-Ghazali. Madrasah Nizamiyah Baghdad, Nizamul Mulk. Dalam sejarah, Islam terkenal sebagai seorang negarawan Islam yang amat berjasa dalam memajukan perkembangan pendidikan Islam. Beliau adalah seorang perdana menteri wazir dari Sultan Malik Shah dari Daulah Bani Saljuk pada tahun 1072 sampai 1092. Berdarah Parsi hidup pada pertengahan abad ke-5 Hijriah. Sekolah-sekolah yang dibangunnya dan dibiayai dinamakan Madrasah Nizamiyah. Sekolah-sekolah itu tersebar di seluruh negara dalam wilayah Daulah Bani Saljuk di Baghdad. Nizam Mulk dalam membangun sekolah-sekolah ini bertujuan politik, yaitu untuk memperkuat kekuasaan orang-orang Turki dalam pemerintahan dan memperkuat mazhab negara dalam keagamaan. Sultan-sultan Turki sangat memerlukan simpati rakyat dan mereka penganut mazhab ahli sunnah. Maka misi dari Madrasah Nizamiyah itu adalah menanamkan rasa hormat dan rasa cinta rakyat kepada penguasa-penguasa Turki, serta meneguhkan mazhab ahli sunnah. Madrasah Nizamiyah di Baghdad dibangun pada tahun 457 Hijriah
atau 1065 Masehi, terletak di dekat pasar disebut Sukut Sulasa. Ibnu Khalid dalam kitabnya Wafaqatul A'yan menceritakan mengenai Abu Ishaq bahwa beliau diminta untuk memberi pelajaran oleh Wazir Nizamul Mulk. Tetapi sewaktu mahasiswa sudah berkumpul untuk mendengarkan kuliahnya, beliau tidak muncul. Kemudian disusul, namun tidak bertemu. Karena itu diganti oleh Ibnu Sabaq. Beberapa waktu lalu, Asy-Syairoji diketahui mengajar di masjidnya. Murid-muridnya datang menemui beliau dan menyatakan ketidakkesepakatan terhadap sikap gurunya yang menolak permintaan wazir sultan, dan mereka mendesak jika beliau menolak tawaran sebagai gurunya itu, beliau mulai mengajar menggantikan Ibnu Sabaq sesudah kurang lebih 20 hari mengajar. Adapun sebab-sebab mengapa mahasiswa pengikut beliau itu mendesak, karena madrasah nizamiyah mereka kehilangan berbagai fasilitas. Padahal wazir itu kemurahannya terhadap mahasiswa dan ulama amat besar. Setengah abad dari usia Al-Ghazali dilaluinya dalam abad ke-5 Hijriah. Dan hanya kurang lebih 5 tahun itulah masa hidup Al-Ghazali yang dihabiskan beberapa lama di Khurasan, Iran, tempat kelahirannya dan pendidikannya. Baghdad, Irak, tempat puncak kelahiran Al-Ghazali. Damaskus, Al-Quds, Mekah, Madinah, serta kota-kota lain tempat persinggahan dalam pengembaranya yang panjang untuk memenuhi tuntutan spiritualnya. Pada masa Al-Ghazali hidup, ditinjau dari kondisi politik di dunia, Islam bagian timur secara eksistensi dinasti Abbasiyah di Baghdad masih diakui, tetapi secara de facto kekuasaan efektifnya berada di tangan para sultan yang membawahi wilayah tersebut, dengan beberapa daerah kesultanan yang independen. Dinasti Saljuk yang didirikan oleh Sultan Tughril-Beg pada tahun 1037 hingga 1063 Masehi sempat berkuasa di daerah Khurasan, Rai, Irak, Persia. Daerah-daerah lain di sekitarnya selama 90 tahun, antara tahun 429 sampai 522 Hijriah, atau 1037 sampai 1127 Masehi. Kota Baghdad dikuasainya pada tahun 1055 Masehi. Nah, 3 tahun sebelumnya Al-Ghazali lahir, dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Arsalan pada tahun 1063 hingga 1072 Masehi, dan Sultan Malik Shah pada tahun 1072 hingga 1092 Masehi. Dengan wazinnya yang terkenal yang bernama Nizam al-Mulk pada tahun 1063 hingga 1092 Masehi. Nah, sesudah itu dinasti Saljuk mengalami kemunduran akibat dari gerakan politik bawah tanah yang berbaur agama, yakni gerakan Batiniyah. Pada masa Al-Ghazali hidup, bukan hanya disintegrasi dalam bidang politik umat Islam yang terjadi, tetapi juga dalam bidang sosial keagamaan. Umat Islam terpilah-pilah menjadi beberapa golongan mazhab fikih dan aliran teologi, dan masing-masing dengan tokohnya yang dengan sadar menanamkan fanatisme golongan kepada umat. Nah, hal ini juga dilakukan oleh penguasa yang dengan semena-mena memaksakan faham tertentu kepada rakyatnya. Nah, konflik sosial yang terjadi di kalangan umat Islam pada masa Al-Ghazali sebenarnya merupakan warisan masa lalu yang terus berlanjut hingga abad-abad selanjutnya. Karena memang di antara para intelek tidak ada kesamaan pandangan. Mestinya paling tidak mereka tidak saling memaksa kehendak kepada masyarakat lainnya. Nah, sebab dengan adanya pemaksaan seperti itu, perbedaan pendapat di kalangan masyarakat semakin ranting dan benih-benih perpecahan semakin subur. Memang diakui bahwa para penguasa pada waktu itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama kemudian saling berkompetisi
dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Sayangnya, tujuan mereka bukan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, akan tetapi juga untuk mendapatkan simpati dari penguasa yang selalu memantau kemajuan mereka. Direkrut untuk jabatan intelektual yang menggiurkan. Dalam hal ini besar sekali peranan wazir dinasti Seljuk, yaitu Nizam al-Mulk, yang sampai berani mengeluarkan 600 dinar emas dari pembendaharaan negara selama setahun guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang berpusat di madrasah-madrasah yang telah didirikannya. Anggaran dana sebesar itu dipergunakan untuk memberi beasiswa kepada pelajar dan gaji guru-gurunya. Nah, di samping itu, Nizam al-Mulk juga mendirikan lembaga-lembaga seminar tempat para intelektual bertukar pendapat. Tetapi, usaha pengembangan ilmu ini lebih diarahkan oleh penguasa guna mengantisipasi pengaruh pemikiran filsafat dan kalam Mu'tazilah yang mereka anggap menyesatkan karena telah menerima kebenaran pemikiran filsafat secara mutlak hingga mengabaikan ajaran-ajaran agama. Dalam situasi ini dan kondisi seperti inilah Al-Ghazali lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir agung dan terkemuka dalam sejarah dunia intelektual Islam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.